Atau bagaimana jika Usop tetap ngotot berangkat sendiri? Nah, Dengan kemampuan bacotnya, sama seperti kemampuan bluffingnya, merekrut ini downliner. Oh, dengan impian, mimpi, sukses, yes. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. dan bersama saya Hans. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana jika. Nah, jadi ini kan kita tahu cerita One Piece secara keseluruhan. Ini kayak apa ya istilahnya? Alternatif. Cerita apa? Dunia alternatif. Bisa dibilang gitu nggak ya? Ya, timeline alternatif lah kayak gitu. Ya, jadi bagaimana jika yang terjadi seperti ini? Nah, jadi kita ini sambil berapa ya? Bisa dibilang bereksperimen atau Imajinasi. iya, berimajinasi itu dia. Akhirnya nemu kata-kata yang pas. Ya, jadi kita nanti menyiapkan beberapa topik bagaimana jika beberapa skenario yang udah kita siapkan. Ya, jadi sebelum kita mulai, bagaimana jika atau bahasa Inggrisnya what if ya. Tapi kayaknya what if kan sudah sering dipakai, ini supaya lebih keren aja ya versi Indonesianya. Bagaimana jika? Nah, BJ. ya nggak salah sih BJ. Bagaimana jika? Dan ini sebenarnya Iya, singkatan. kayak di forum-forum luar gitu udah banyak loh. Aku tadi kemarin-kemarin tuh sempat search, ada orang yang bikin ini what if juga. Berbagai macam. Nanti kita coba bikin versi kita ya. Ya. Nah, sebelum mulai, mungkin ada pengumuman? Pengumuman ada. Oh, oke. Menyambung yang waktu J-pop kemarin tentang Manga Plus. Ya. Itu kan kemarin kan ada chapter free yang bisa diakses. Oh ya, Nah, itu ternyata tidak runtut. Jadi yang minggu ini yang dirilis itu chapternya tentang Nami di Arlong Park. Oh, berarti loncat-loncat ya? Ya, kayaknya tetap sesuai ini kronologi, cuma nggak semua chapter akan dibuka. Jadi mungkin beberapa arc andalan gitu kali ya. Oh, tapi per arc gitu, lengkap satu arc. Kayaknya satu volume deh. Kemarin sekitar 8 chapter, jadi nggak sampai habis. Oh, oke. Ini update ya untuk pengumuman minggu kemarin. Mohon maaf karena ini pengumuman seadanya, jadi tidak akurat. Perlu update pengumuman. Tapi nggak masalah. Ini bagus untuk orang yang mungkin sama sekali belum tahu One Piece itu apa kan. Jadi mungkin bisa ngikutin chapter-chapter yang ya mungkin editornya juga milih chapter yang cukup menarik kali ya, yang ya. Jadi mungkin ini bisa untuk menggait pembaca-pembaca baru. Ini konsepnya sama kayak ini loh. Kamu ke toko buku loh, nggak tahu One Piece itu apa. Terus kamu disuruh mamamu pilih satu komik, tim mama belikan. Oke, cari yang menarik apa ya? Oh ini, tapi nggak dari volume 1 langsung volume berapa gitu kan. Ini bagus, menarik covernya. Nah itu kayak gitu kan. Kita baca nggak ngerti apa-apa, langsung di sini ceritanya. Ya. Oke. Mungkin seperti itu. Berita ada lagi? Sementara itu dulu. Ini berita mungkin nggak terlalu relevan ya. Tapi supaya nambah durasi mungkin lumayan. Berita kehebohan di dunia maya tentang artis berinisial G. Sudah tahu? Ya. Ya. Ya, kita turut bersuka cita ya karena hal ini. Ada yang baru, bro. Gak cuma inisial G. Oh ya? Inisial J. Oh, baru tahu ini. Kapan? Baru hari ini. Oh ya? Ya. Oke, ntar browsing lah. Tapi lucu komen-komennya lagi
Yang inisial G itu unik-unik, kreatif. Ya, Para komentatornya. ya itulah. Ya jadi kita selaku pengamat ya untuk dua orang ini selaku ya bisa dibilang korban ya. Ya. Tapi kan belum pasti ya itu cuma mirip kan katanya. Benar atau tidak benar ya. Yang penting kita turut bersuka cita lah untuk kejadian ini. Oke. Back to the topic. Langsung ya. Kita ke topik utama kita di episode ini. Bagaimana jika? Langsung mulai ya. Oke. Tadi sekilas kita kan udah tahu topik kita masing-masing. Ada yang bakal spoiler, tapi kayaknya yang pertama-pertama kita bahas ya, nggak terlalu spoiler dulu ya. Pokoknya spiral lah nih. Karena kita kan akan bahas what if-nya atau bagaimana jikanya. Jangka panjang. Kalau bisa sejauh mungkin ya sampai posisi di One Piece sekarang gitu. Oke. Pasti Yaudah. spoiler sih. Berarti episode ini mengandung spoiler untuk pendengar setia J-pop ataupun yang pokoknya intinya anti spoiler club, silakan skip episode ini. Tapi kalau bebas spoiler, silakan mendengarkan. Oke, topik yang pertama mulai dari kamu dulu ya. Oke, ini topik yang cukup banyak di request. Jadi kita kan waktu episode podcast yang kapan itu pernah ngomong akan membuat episode what if kan. Ya. Lalu ada minta kalau ada ide-ide tolong komen. Nah ini termasuk yang paling banyak di request dari komen-komen yang masuk. Emang ada yang komen cuy? Ada Aku baru tahu loh. atas nama Hans Christian. Dia request, Bang tolong dibahas bagaimana jika tangan Shanks tidak putus. Terima kasih Hans sudah request. Ya terima kasih Hans. Jadi ini request yang paling banyak, satu-satunya padahal ya, satu-satunya bahkan yang di 100% request ini berarti bisa dibilang. ya 100%. Oke, kita bahas. Topik yang cukup hangat juga, cukup diperbincangkan, cukup kontroversial hingga saat ini juga ya. Karena semua orang mempertanyakan mengapa tangan Shanks bisa putus waktu menyelamatkan Luffy. Ya. Nah, jadi kita bahas, kita beri gimana kalau tidak putus ya. Pasti orang-orang harusnya kan tidak putus ya, ini kita kasih ininya. Oke. Bagaimana jikanya. Ya. Topik pertama, bagaimana jika tangan Shanks tidak putus? Jadi seperti yang sudah kita tahu, tangan Shanks putus ketika menyelamatkan Luffy dari monster laut. Itu di chapter paling awal ya, Romance Dawn. Banyak orang yang mengeluhkan kenapa kok Shanks yang punya kekuatan sebagai seorang Yonko bisa tangannya putus. Nah, jadi kita bayangkan saja gimana alur cerita One Piece jikalau saat itu Shanks tetap menyelamatkan Luffy tapi tangannya tidak putus gitu. Kamu dulu deh. Oke, kalau aku ya. Mending kamu langsung aja. Jadi- Ntar aku baru nambah-nambahin. Oh gitu. Ya. Versiku aja dulu ya. Ya. Oke, jadi kalau menurutku tentang putusnya tangan Shanks ini kan pernah ditanyakan sama Kria. Whitebird ya. Oh, Blackbird. Lupa juga. Whitebird atau Mihawk ya? Kayaknya bukan ditanya sih. Kalau Karena- Mihawk lebih diledek. Oh Mihawk. Jadi Mihawk sempat melihat tangannya Shanks putus, terus ditanyakan kan, kenapa kok tanganmu putus? Terus dijawabnya karena ini sebagai pertaruhanku kan. Berarti Iya. kayak dia memang sengaja merelakan tangannya putus supaya ya maksudnya si Luffy itu menjadi bajak laut yang hebat gitu lah. Yang kita tangkap kan selama itu kan mungkin kayak gitu. Cuma kita kan nggak tahu kalau ada maksud lain. Cuma sebagian besar tafsirannya seperti itu ya. Supaya Luffy menjadi termotivasi menjadi bajak laut yang hebat. Ya. Nah berarti kalau kita berangkat dari situ, berarti kalau waktu itu tangan Shanks tidak putus, berarti Luffy kurang termotivasi tidak menjadi bajak laut. Terus jadi marinir gitu maksudmu.
Bukan jadi mana sih. Mungkin kayak gini ya. Emang dari awal itu Luffy sudah mengidolakan Shanks. Tapi sejak awal itu kan dia maunya itu ikut di kapalnya Shanks kan. Ya. Pengen ikut Shanks berlayar. Ha. Nah, hari itu juga pun dia masih ngotot mau ikut Shanks. Waktu hari itu kan harusnya Shanks sudah berangkat, tapi terus dia ditangkap Higuma. Perpisahan. Ya, segala pertarungan itu, terus ada monster laut, Luffy diselamatkan sama Shanks. Tapi gimana kalau waktu itu tangan Shanks tidak putus, mungkin Luffy tidak akan sesedih itu. Kan mungkin setelah tangan Shanks putus itu kan Luffy kayak, aduh gara-gara aku merasa bersalah gitu loh. Ya. Tanganmu putus. Gara-gara itu waktu Shanks ngomong, kamu jangan ikut aku dulu, kamu tunggu di sini nanti baru kamu berangkat. Tunjukkan kalau kamu bisa jadi bajak laut. Ya. Nah mungkin karena tangannya putus, si Luffy mau nurut kali itu, dia nggak ikut berangkat. Tapi semisal tangan Shanks nggak putus, bisa jadi Luffy tidak nurut dan dia akan tetap ngetek. Karena kan kita tahu Luffy orangnya kayak keras kepala gitu waktu kecil kan. Ya. Jadi waktu itu Shanks berangkat, pasti dia ikut jadi krunya bajak laut Red Hair. Kalau aku gitu mungkin kayaknya. Wow. Jadi nanti sepak terjangnya di dunia One Piece, Luffy bukan sebagai kapten bajak laut sendiri. Jadi bajak laut Mugiwara itu tidak ada karena topinya pasti kayaknya tidak akan pernah diberikan kepada Luffy. Karena Luffy nggak ada momen emosional yang kayak gitu kan. Jadi tidak ada grup Mugiwara. Jadi kemungkinan mungkin kalau menurutku Luffy akan ikut Shanks jadi kru bajak laut di situ sebagai kru. Tapi kayaknya bisa deh. Sama kayak dulu, Shanks kan ikut ke Roger. Nah, nanti kemudian baru itu, Luffy udah ngikut, sudah sampai mana nanti baru bubar bajak lautnya, baru mulai Luffy sendiri. Bisa gitu juga. Oh, iya sih. Tapi pokoknya intinya dari Romance Dawn tuh startnya dia kan dari kapalnya si Shanks itu. Ya, Bukan ya. dia nunggu berapa 10 tahun itu berlatih jurus gomu-gomu baru dia berangkat. Kalau menurutku ya, kemungkinan besar si Luffy kalau dia ikut di kapalnya Shanks sebagai kru, dia akan jadi jauh lebih kuat daripada waktu dia latihan di Desa Fusa. Karena dia kan di laut beneran, menghadapi musuh beneran. Pasti dia skillnya akan lebih terasa sih kalau menurutku. Oh iya, bisa jadi. Terus ada lagi Terus kalau mau kelanjutannya? dipanjangin lagi, karena kan Shanks kan dia handicap karena tangannya putus kan. Ha, Jadi semenjak itu kan dia ya tetap hebat sih, tetap bisa jadi Yonko. Tapi karena kalau dia dengan dua tangan, ya dia kayaknya sih tetap akan jauh lebih hebat dari yang sekarang sih kayaknya. Kalau waktu itu dia tangannya nggak putus. oh, bisa jadi Yonko nomor 1 itu. Melebihi Kaido. Iya, di atas Kaido bisa jadi, iya. Apalagi kalau waktu itu misalnya Luffy tetap jadi kru ya, nggak keluar dari situ, kayaknya Luffy bakal jadi tangan kanannya sih. Atau nggak tahu ya, karena sudah ada Ben Beckman ya. Tangan kiri berarti. Tangan kirinya. Tangan kanan Ben, tangan kiri Luffy. Dan berarti saat itu, ini sepengetahuan kita ya, berarti di kapalnya Shanks, baru yang di reveal punya buah iblis berarti cuma Luffy aja. Ya, yang kita tahu. Yang lain kan, yang kita tahu belum tidak pakai kekuatan kan, cuma Luffy aja. Ya, sampai saat ini yang kita belum tahu juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya cukup menarik sih kalau semisal waktu itu tangan Shanks nggak putus, ya kemungkinan besar Luffy akan jadi krunya bajak laut ini, Red Hair. Dan kemungkinan besar tidak akan ada grup namanya Mugiwara. Dia keluar pun mau jadi bikin grup sendiri kayaknya topinya nggak akan diberikan ke Luffy karena tidak ada ikatan yang seperti itu. Kalau menurutku sih gitu. Menurutmu akan dikasih nggak topinya? Selama Shanks belum mendapatkan One Piece, kayaknya Luffy bakal terus ini deh. Soalnya kan Luffy Ikut dia sempat kan? sempat ini kan, cita-citanya untuk mendapatkan One Piece. Jadi misalnya Shanks sudah dieksekusi, udah bubar.
Harusnya Shanks ini memberikan warisannya legasinya itu ke Luffy harusnya ya. Gitu sih kalau. Jadi ya endingnya bakal sama tetap. Luffy bakal jadi tetap orang terpilih sih. Tapi ya nunggu Shanks mati itu kapan? Masih lama. Lagian posisinya Shanks kan dia Yonko. Kuat banget. Ya tapi gak tahu ya. Kan bisa aja kayak Marineford gitu. Tiba-tiba Whitebird atau Ace aja bisa tewas. Ya, ya itulah. Tapi kayaknya intinya tetap Luffy bakal menjadi Raja Bajak Laut sih. Kayaknya itu nggak mengubah ini deh. Kalau secara ini ya, secara impiannya Luffy. Maksudnya dari titik awal ke titik akhirnya kayaknya tetap sama sih. Kalau menurutku ya. Itu sih. Ya, karena dia pengen jadi Raja Bajak Laut. Jadi walaupun dia ikut Shanks, pasti dia akan nanti ada saatnya dia akan lepas sendiri gitu sih. Nah Entah itu, setelah Shanks mati atau wes bosen ya wes aku keluar gitu mungkin. pensiun. Ya, tapi titik startnya berbeda sama yang sekarang kayaknya. Pasti dia startnya dari krunya Ya ikut mungkin kapalnya Shanks. bahkan krunya berbeda ya. Sama sekali berbeda nanti. Gak ketemu orang-orang yang sama seperti yang timeline utama ini. Mungkin tidak ada Zoro, tidak ada Nami, tidak ada Usopp. Mungkin untuk para pendengar yang punya opini, kira-kira setuju nggak dengan kita ini? Atau ada, oh nanti itu gini, ceritanya Luffy gini. Nah, silakan ya. Tulis di kolom komentar buat yang di YouTube. Kalau di Spotify atau di podcast-podcast lainnya belum bisa, kalian bisa mampir ke fanpage Facebook kita atau di Instagram di @dendenpodcast. Kalian bisa komen di sana. Ya, Oke, kita lanjut ke bagaimana jika berikutnya. Nah, yang berikutnya dari aku. Bagaimana jika Zoro bergabung ke Baroque Works? Nah, itu dari aku ya. Nah, jadi kan kita tahu kalau di Whiskey Peak, adegan di Whiskey Peak, Zoro pernah bilang kalau dia pernah diajak ke Baroque Works. Makanya dia familiar sama nama Mr. 8, Mr. 9. Nah, ternyata dia udah pernah diajak sebelumnya. Soalnya Baroque Works ini kan yang direkrut salah satunya itu kayak pemburu-pemburu ini ya, bounty hunter gitulah. ya. Salah satunya Zoro. Nah, ini aku coba berimajinasi bagaimana jika Zoro bergabung dengan Baroque Works. Nah, kan dia sempat bilang Zoro sempat bilang dia mau bergabung kalau dia yang jadi bosnya. Nah, kan nggak mungkin masalahnya kalau dia jadi bosnya karena sudah ada Mr. Zero. Kalau Zoro bergabung nggak mungkin dia jadi Mr. Zero. Nah, ini kayaknya ya kalau dia gabung dia menurutku bakal jadi Mr. Two. Karena apa? Karena pada saat itu Zoro belum bisa membelah besi. Nah, kan kita tahu Mr. One udah posisinya kan di bawah Mr. O, Mr. One. Nah, Mr. Two ini Zoro kalau menurutku ya. Jadi Mr. Zero tetap, Mr. One tetap, Mr. Two yang harusnya Bon Clay, Mr. Two Bon Clay si waria itu tergeser. Di Two itu ada Zoro. Kan Zoro harus ada pasangannya. Nah, karena kosong, jadi Miss Golden Week naik. Zoro berpasangan dengan Miss Golden Week. Terus Mr. Three adalah Bon Clay, di mana pasangannya kosong. Nah, Mr. Four ditempati oleh Mr. Three. Nah, ini jadi di mana Mr. Three rambutnya tidak 3 lagi, tapi menjadi 4. Oh ya, karena dia Mr. Four. Iya, dan pasangannya masih Miss Merry Christmas. Dan ini kombinasi yang unik. Yang satu licik, yang satu cerewet. Ya, ya. Dan Mr. Five harus keluar dari officer agent ya. Berarti siapa itu? Si Babe, Ali Baseball, tim partnernya sama Miss Valentine. Jadi ini heavy hitter, tim heavy hitter. Ya. Nah, itu sekedar imajinasi liar aja. Atau mungkin bahas ini ya. Ada tambahan atau kita lanjut ke petualangan si Luffy tanpa Zoro berarti ceritanya. Tapi kalau menurutku kok
si Zoro lebih cocok di posisi Mr. One karena dia nggak mungkin mau ya posisi Mr. Two kalau aku ya. Tapi kalau dari Dia kekuatan kan sih, maunya benar-benar apa namanya posisinya sebagai bos, entah kuat nggak kuat ya jabatan tertinggi yang bisa dikasih Mr. Zero ya sebagai kalau jadi Miss Alexander nggak mungkin kan karena harus cewek atau jadi cewek nggak bisa. jadi Karena Miss Alsande sudah di lock, coy. Mr. Zero dan oh ya karena dia perlu kemampuan poneglyphnya itu ya. Ya. Oh, ini spoiler Kalau untuk menurutku yang sih spoiler untuk yang masuk ke Alabasta ini minggu depan. ya kan udah di alert di awal tadi. Ada Oke. spoiler. Jadi si Zoro kalau menurutku ya justru dia akan di tempatnya di Mr. One kalau aku. Oke. Berarti geser lagi. Jadi Mr. ya One jadi 2. soalnya kayak di posisinya kalau secara apa ya kemampuan kayak Mister Two sama Mister Three itu mereka di posisi yang cukup tinggi itu bukan nggak 100% karena kekuatan aja sih. Tapi kalau Mister One aku lihat sih karena pure kekuatannya aja. Dan Zoro ya nggak tahu ya. Ya tapi kalau dia emang maunya jadi bos ya pasti dia nggak peduli dia kekuatannya seberapa dia pokoknya maunya posisi yang tertinggi yang bisa dia dapet sih. Jadi menurutku ya Mister One. Dan ujungnya kan akhirnya juga bisa melampaui Mister One dia. Karena itu tadi kayak Mister Two sama Mister Three kan mereka nggak pure dari kekuatan bertarungnya aja. Karena Mister Two itu kan skillnya. karena dia bisa menyamar-menyamar. Kalau Mister Three karena Licik. dia pintar ini kan, licik. Tapi kalau Oke. bicara pure kekuatan fisik kayaknya Zoro sama Mister One tuh yang cocok posisinya sih. Oke. Kalau aku ya. Ya. Kita lanjut ke Pokoknya intinya dia masuk skenario. barbecue works lah. Kita lanjut ke skenarionya di mana Luffy berlayar tanpa Zoro. Nah, ini yang agak susah sih memprediksi atau mengimajinasikannya. Soalnya kalau tanpa ini ya. Soalnya kan cerita di awal begitu Luffy ketemu Kobe, ya di situ kan ada perbincangan. Oh, ini loh ada si ini, pemburu bajak laut. Oh, ayo kita ke sana. Nah, kalau posisinya Zoro sudah bergabung pada Q-Works, kan Zoro nggak di penjara lagi sama si Morgan, nggak di sana. Jadi, nah ini aku yang nggak tahu. Kira-kira Luffy sama Kobe bakal kemana ya? Iya sih. Ngerti dong Tapi maksudnya? kayaknya mereka nggak akan ketemu Morgan berarti. Nggak akan ke tempat itu. Ya, heeh. Nah itu Dan skenario Kobe kayaknya akan ikut Luffy. Terus sampai sampai kemana kita nggak tahu. Soalnya tujuan berikutnya kemana kok? gini aja. Katakanlah dia sampai ke Bagi lah. Heeh. Jadi kemungkinan oh ya waktu Kobe mau direkrut jadi Maden kan di tempatnya Morgan situ. Iya. Berarti dia agak lama lagi baru sampai ketemu Marinir lagi, yaitu di Lockdown ketemu Marinir. Smoker. Sebelum itu ada ketemu cuy. Full body, Jadi Nezumi, Enezu, apa? itu kan Maksudnya marinir. yang ampas itu. Maksudnya ketemu Tidak marinir menginspirasi. supaya apa? Kobe kan mau jadi marinir, direkrut. Oh, keren juga kalau Kobe direkrut sama Smoker ya. Iya, katakanlah yang di skip karena nggak ada Zoro mereka nggak jadi ke Shell Town. Morgan itu kan, ya. Mm-mm. Tapi yang alur berikutnya tetap diikuti misalnya, berarti ketemu Bagi, tapi masih ada Kobe di situ. Jadi Kobe sempat ketemu Nami juga, terus ketemu Usopp di desa Usopp. Oh, Kayaknya Kobe sama Usopp cocok, ya. seru juga ya. Duo pengecut. Nah, Tapi kayaknya yang bakal kesusahan waktu di Arlong Park sih. Tanpa Zoro, bisa-bisa kalah ini. kalau musuhnya kayak itu mungkin Luffy sendiri masih bisa ngatasi ya. Iya, kalau level Kuro, level Bagi, kayaknya masih bisa. Kalau Arlong kayaknya susah sih. Terus One Piece tamat di situ berarti.
End Kalau of di ini what if. tapi kan udah ada Sanji sih. Iya sih, tapi masih kurang cuy. Kan masih ada si Cukup Hachan, lah. Kurobi. Berarti lolos Loh, ya? kita lihat juga kayak si Zoro di Arlong Park kan dipasangkan sama Hachi kan. Hachi kan Ah, nggak terlalu ini juga. Karakternya kan masih kemungkinan besar masih bisa lah dikalahkan sama mungkin Kobe join sama Usopp atau sama Nami. oke. Oke lah. Yaudah, anggap aja lolos ya. Biar maju lagi. Sampai di Lockdown. Jadi sampai di lockdown, nah itu baru mungkin dia akan pisah jalan sama Luffy karena dia udah ketemu marinir. Apalagi sebelum-sebelumnya dia cuma ketemu sama marinir yang Brengsek. kayak ampas-ampas kayak full body atau ya Nezumi kan brengsek juga itu. Terus dia ketemu sosok smoker yang wah berwibawa, benar-benar marinir yang mengerjakan tugasnya. Aku ingin menjadi marinir seperti dia gitu kali. Oh iya. Masuk akal. Berarti nanti si ya smoker nanti Jadi dialognya mentornya sama Kobe. Kobe bareng Tashigi, ada dua ininya anak buahnya dia. Oke, berarti grup Mugiwara masuk Grand Line. Ketemu Labun. Masih bisa lah tanpa Zoro. Terus ke Whiskey Peak. Ya. Nah, Whiskey Peak tanpa Zoro. Kayaknya sih masih bisa. Karena meskipun semua sudah tertidur, Nami masih sadar. Nah, mungkin Nami bisa ngasih tahu ke yang lain. Ini kita ditipu. Nah, gitu. Masih lanjut lagi, Little Garden. Di Little Garden, Zoro juga jadi korban. Jadi, bisa. Next, lanjut. Drum Island. Zoro tidak terlalu penting. Lanjut. Nah, ini. Sampai di Alabasta. Ya. Bagaimana Toby Jeremy menghadapi Baroque Wars? Nah, ini. Melawan Zoro. Seru ini. Ya, melawan Zoro. Luffy, Crocodile. Mr. One tadi Zoro ya. Berarti Zoro lawan Sanji. Nami tetap. Terus siapa lagi ya? Oh, sulit cuy. Tadi udah ketukar-ketukar di Little Garden kan udah ada yang dikalahkan. Jadinya siapa yang Mr. Tree ya? Semakin rumit. Oh, tapi kan nggak menutup kemungkinan ada kru tambahan kan penggantinya Zoro di ini. Mungkin nanti siapa Yosaku gitu. dan Johnny. Seru juga ya, Yosaku dan Johnny bergabung. Iya, ya. Yusaku dan Johnny. Oh, duet. Yosaku dan Johnny versus Mr. One Zoro. Oh, abang! Oh iya. Ternyata abang jadi agen. Oh. Terus, nah dari situ ternyata kenal. Oh, ini orang baik. Oke, jadi teman. Gabung lagi. Lanjut seperti biasa berarti. Skenarionya. Berarti nanti hubungannya si Yusaku Johnny kalau sebagai kru Mugiwara sama Zoro itu seperti hubungannya sama Mr. Two ya. Ya, bisa Musuh bisa tapi jadi. teman. Ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk bagaimana jika Zoro bergabung Baroque Works. Atau ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, sementara sampai situ dulu. Oke, kita lanjut ke skenario Sebenarnya panjang sih berikutnya. kalau mau direntet sampai kisah yang sekarang. Kalau tanpa Zoro itu wah pasti banyak perubahan sih. Karena Zoro ya seperti kita udah baca-baca di J-pop kemarin-kemarin cukup ini juga ya. Tiap arc masih dia ada muncul bagiannya yang cukup Keren. keren gitu ya. Nah, Iya. Zoro being cool. Zoro being Zoro. Oke, kita lanjut ke skenariomu. Oke, skenario berikutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana jika waktu itu kan setelah pertarungan melawan Kapten Kuro, si Usopp kan mau berlayar jadi bajak laut juga. Ya. Tapi dia kan kayak jaim-jaim gitu, dia udah siapin perahu kecil sendiri. Heeh. Terus Luffy, tapi waktu itu kan Luffy ngajak dia. Ya. Kita kan satu kru. Oh ya, baru si Usopp ikut. Nah, ini bagaimana jika Luffy tidak mengajak? Nah, jadi
Atau bagaimana jika Usop tetap ngotot berangkat sendiri. Nah, jadi dia tidak pernah join ke Mugiwara. Nah, seru juga ini. Apakah Usopp bisa mencapai Grand Line? Ya, oke. Coba kita bahas pelan-pelan ya. Oke. Jadi dari sisi Usop dulu deh. Jadi dia waktu itu kalau jalan sendiri, Yang kayaknya tanpa kemampuan navigasi ya. tapi ya kayaknya sih bisa aja sih, bondo-bondo nekat gitu kan. Sama kayak Luffy pertama. Dan lagian Usopp kan ini ya, luck-nya tinggi juga ya, bisa dibilang. Jadi dia pasti sampai di tempat yang Oh ya, tidak sampai terpuruk lah. oh ya. Kalau dilihat-lihat dia itu mirip-mirip Buggy progresnya. Sampai dipanggil God Usop. Nah, ya. Ada pengikut-pengikutnya kan. Ini secara ini aja ya, langsung garis besar singkat aja ya. Mm-mm. Kita nggak bahas detail dia perjalanannya dari East Blue ke Greenland. Katakanlah dia sudah sampai Greenland, bisa kemungkinan besar dia udah dapet kru-kru yang mungkin lebih hebat secara kekuatan, lebih hebat dari dia, tapi dia tetap jadi kaptennya, ngerti nggak? Wow. Skill. Sama kayak Dan lagi Buggy. dia kan kayak, iya, kan dia kan kayak Buggy juga. Maksudnya waktu di Dressrosa dia kayak God Usopp gitu. Iya, iya. Masuk akal sih. Dengan Ya kan? kemampuan bacotnya, sama seperti merekrut Kemampuan bluffingnya, ini, downliner. Oh. Dengan impian, mimpi. Sukses. Yes. ya kayak gitu. Terus dia bisa ini, dia kan juga kayak punya ambisi menjadi kapten gitu kan. Dia kan selalu kayak kalau ada secara random dia sering ngomong, aku kapten bajak laut ini gitu. Waktu di kapal Ya, Mugiwara ya. kan. Ah, Ya berarti sedikit banyak dia punya ini juga kayak kemampuan tuh hasrat untuk memimpin gitu. Apalagi iya, waktu iya. sempat pecah di Water Seven, dia kan cukup ini juga sih, kayak bertekad gitu lah. Cukup keras kepala juga gitu maksudku. Jadi ya ada Mungkin kemungkinan juga aja dia bisa sukses sih. bisa jadi salah satu ini, cuy. Supernova. Oh ya bisa jadi. Terus ketemu lagi sama Luffy di Sabodi, diperkenalkan Usopp, Wah, mantap. salah satu dari Worst Generation. God Krunya, Usopp namanya. krunya udah ada Dori Burogi, terus Foxy kayaknya lawan dia kalah, Foxy direkrut. Terus siapa lagi ya? Mister True mungkin bisa join juga itu ke Usopp. Dream Team, Cak. Sorry. Ya Dream Team. kekuatan armadanya yang lebih hebat dari kaptennya sih. Dan kayaknya Seru, dia seru. akan lebih besar dari grupnya Luffy ya. Kalau Luffy mungkin kan ya satu kapal itu aja baru waktu itu dia baru sampai 9-8 kru berarti tanpa Usopp kan. Iya, iya. Tapi kayaknya si Usopp sudah Punya beberapa ada armada. armada. Iya. Kayaknya gitu sih. Iya, iya. Main musik ya berarti, armada. Main band. Iya, iya. Umur bapak-bapak. Sebenarnya aku mau Terus nyanyi kalau- lagu Armada, cuma nggak tahu lagu Armada yang mana ya. Biar lucu. Biar Armada band. Oke, ada lagi? Terus sekarang kalau dilihat, kalau gue sih itu sih ada tambahan dari grup bajak laut Usopp. Mungkin Kira-kira namanya apa ntar? Nama grup bajak lautnya Usopp apa? Kalau misalnya dia jadi jalan sendiri. Kalau Luffy kan Mugiwara, tapi jalan. Topi jerami. Bajak laut hidung panjang. Oh ya, saya kayaknya jalur jajanya kan dia ada sempat gambar waktu itu kan. Iya, logonya. Jolly Tengkorak, Roger. hidung panjang, ada ketapel. Ini nambahin sedikit. Mungkin first mate-nya bakalan Gaimon. Cocok, Cak. Dua maut. Demon ini kan, senjatanya tembak, bisa nembak juga. Iya, pistol. Terus kita bahas singkat aja dari segi Mugiwara. Kalau tanpa Usopp, apakah ngefek? Tidak terlalu ngefek seperti
Semua yang bisa Bahkan ada yang waktu itu saat di Water Seven ada pertarungan itu, ada beberapa pembaca yang senang kalau Usop tidak kembali. Pernah baca itu gak? Iya. Reaksi Kayak itu. belum pernah denger sih. Tapi kayaknya kalau berdasarkan apa ya istilahnya kayak orang-orang melihat Usop kayaknya itu mungkin terjadi sih emang. Tidak ada manfaatnya. Gitu. Manfaatnya Usop ada. Going merry udah itu aja. Ya. Makanya kan ada yang berargumen kalau kenapa Usop sampai marah? Karena Usop merasa kalau nggak ada going merry dia di grup itu nggak bisa jadi apa-apa, nggak ada nilainya. Bisa jadi. Dan Jadi juga secara selama itu kalau nggak ada Usop ya nggak ada yang berbaikin yang kecil-kecilan itu kan. Kalau ada kerusakan. ya itu mungkin Nah itu gimana? Bisa perasaan bertahan nggak? Going merry sampai ke itu. bisa lah aku rasa. Soalnya kalau nggak ada Usop pun ya mau nggak mau yang lain pasti yang benerin. Soalnya gara-gara ada Usop ya Tapi Usop yang disuruh-suruh. Usop yang paling inilah, ngerti gak maksud? nggak sebagus itu kali. Dan Ya, feelingku mungkin. berarti akan ganti kapalnya kan lebih cepat daripada di itu Water Seven. Bisa Kayaknya jadi, sebelum itu udah ini deh. bisa jadi. Kayaknya sebelum di Jaya itu, sebelum ke Skype, kayaknya kapal itu udah nggak bisa naik ke atas sih. Terus ini, pernah ada juga YouTuber luar negeri yang bikin what if-nya mirip seperti ini tentang Usop. Tapi what if ketika di Water Seven Usop tidak minta maaf dan tidak kembali gabung ke Topi Jerami. Nah, mirip-mirip sih skenarionya. Cuman ini ceritanya di Water Seven baru Usop Oh, pisah. setelah itu. Ha. Ya. Itu seru juga dia jadi menurut dia nanti bakal ini Usop bakal ke Pulau Elbaf ngikutin si raksasa yang ada di sana di Enies Lobby itu lupa namanya. Nah dari situ dia baru membentuk bajak lautnya sendiri. Nah gitu-gitulah pokoknya. Jalur raksasa. Ya bisa jadi. Oke, lanjut. Oke. Nah ini skenario yang terakhir ya dari aku. Bagaimana jika setiap orang yang diajak Luffy bergabung? Ya, susah ya kalimatnya. Ngerti maksudku tuh. What if everybody say yes? Nah, ya itu maksudku. Jadi sebenarnya ini aku tahu dari YouTuber luar negeri juga, coy. Jadi dia bikin video, What if everyone Luffy asks actually join the crew? Nah ini. Kita rangkum dari awal. Yang Ya. pertama, Siapa-siapa aja. Yang pertama itu Zoro kan harusnya kalau dari cerita. Nah ini ternyata ada sebelum Zoro. Yaitu Ace. Jadi waktu kecil kan dia pernah bilang, Ace ikutlah jadi bajak lautku. Nah, tapi kan nggak mau toh berlayar sendiri-sendiri. Nah itu skenarionya pertama kali berlayar berdua. Ace sama Luffy. Setelah itu, ini kalau berdasarkan dia sih, dia nggak memasukkan Kobe ya. Cuman seingatku Kobe diajak nggak? Kobe sih kayaknya enggak ya. Nggak ya? Jadi dia pengen menjadi marinir. Nggak, maksudnya Dan Luffy enggak. Luffy nggak mengajak, ayo bergabung jadi navigatorku gitu nggak ya? Mesti cek dulu. Saya lagi nyari. Oh iya, nggak ada cuy kayaknya. Ya. Jadi barusan tak cek kayaknya nggak ada, diajak sih. Kamu ngecek juga? Enggak, tapi biasanya itu enggak diajak sih. Oke, berarti Luffy, Ace, Zoro. Setelah Zoro, Nami ya. Ya. Nami bergabunglah sebagai navigatorku. Join. Terus habis itu Gaimon. Gaimon kan harusnya stay di pulau, tapi karena ini skenarionya semua ikut, nah tambah kru Gaimon. Nah mantap ini. Setelah itu Usopp, Sanji, habis Sanji, oh ini masuk Grand Line di Reverse Mountain. Ada lagi yang diajak cuy.
Krokus diajak, ingat nggak? Oh iya, jadi dokter. Iya, jadilah dokter. Terus kan dia malas, udah tua gitu. Nah, ini cukup unik ya, ada Krokus. Habis itu, Oh, bentar. Waktu di barat itu si Seth pernah diajak nggak? oh, pertanyaan bagus. Kalau mau ini harus ngecek satu-satu untuk mengingat. Mau ngecek tak? Coba kamu buka aja. Bentar ya, tak ambil lagi. Oke. Sekilas tak baca sih nggak diajak. Dia cuma negosiasi tentang itu. Jadi kacung. Tapi nggak ngajak. Setelah itu setelah pertarungan. Masa? Setelah pertarungan tuh seingatku langsung ngajak Sanji tuh. Kan gara-gara lihat Sanji ngasih makan Gin. Ini aku ada buka thread di Reddit Mm-mm. yang pernah diajak Luffy tapi tidak ikut. Save, termasuk. Gaimon. Jeff ada, iya. Masa sih? Kok nggak ketemu ya? Ditulis nggak chapter berapa gitu? Nggak ditulis sih. Ya mungkin itu kan belum Tapi orang cuman mengingat-ingat. seingatku emang pernah dia ada ngomong gitu sih. Ya udah lanjut aja dulu. Anggap aja save nggak. Ya, kayaknya sih nggak sih save. Soalnya aku barusan baca ini. Yang depan-depan, yang belakang seingatku nggak ada lagi. Oke, setelah save tadi Oke. itu ya. Setelah save nggak jadi. Tadi kan masuk Grand Line, Krokus. Kalau Krokus aku ingat Ya, emang. fokus. Ya. Jadilah dokter. Nah, si Krokus kan males sudah tua. Nah, berarti sudah ada dokter kapal, cuy. Setelah itu lanjut ke Whiskey Peak. Vivi sama Karu masih join sementara. Ya. Setelah Whiskey Peak ke Little Garden, tidak ada perekrutan. Nah, setelah Little Garden ini yang cukup seru ya. Nami sakit. Mm-mm. Kan dia ke Drum Island kan supaya ada dokter. Oh ya, dia sempat ngomong ini Korea. Nah, iya. Tapi, kalau skenario-nya udah ada dokter kapal, cuy, Krokus. Menurutku bakal tetap ke Drum sih. Karena si Krokus kayaknya nggak punya antibiotiknya. Soalnya kan Kureha pernah bilang kalau itu penyakit langka, penyakit ancient gitu lah. Udah kuno dan untung masih ada obat penawarnya si Kureha nyimpen. Mm-mm. Nah itu kayaknya bakal mampir sih. Cuma kira-kira Luffy bakal masih ngajak Kureha dan Chopper nggak? Soalnya udah ada si Krokus sebagai dokter. Mesti diajak. Kayaknya tetap diajak sih. Soalnya kan Luffy nganggap Iya. Chopper bukan sebagai dokter tapi sebagai rusa dengan 7 perubahan. Nah itu. Berarti, tapi Kureha kayaknya enggak sih. Soalnya kan sudah ada si Krokus. Jadi yang diajak cuma Chopper aja. Ya. Terus lanjut ke Alabasta. Di Alabasta Vivi berpisah. Tapi karena selalu yes jawabannya, akhirnya Vivi sama Karu tetap ikut. Terus Robin join karena tidak punya tempat berlabuh. Di Skypiea kayaknya nggak ada yang diajak sih. Skypiea skip, nggak ada. Foxy, tidak ada skip, nggak ada yang diajak. Nah, di Water 7, Luffy ini sempat ngajak Iceberg. Kayaknya waktu awal-awal itu, waktu mau service Going Merry. Ya, saya ikut gitu. Ya, Iceberg ikut. Terus setelah itu penyelamatan Robin. Nah, Frankie ini diajak ceritanya masih ingat nggak ya? Kira-kira karena sudah ada Iceberg, apakah Frankie bakal diajak lagi? Oh, mesti ngecek lagi. Kemungkinan besar sih enggak. Oke. Tetap ikut sih. Si Frankie kan ikut bukan karena keinginannya sendiri. Dia kan dipaksa sama anak buahnya. Oh. Iya. Ya udah ikut aja. Anggap aja ikut ya. Soalnya yang di YouTuber ini ikut. Frankie ikut. Habis itu, nah ini. Masuk ke Thriller Bark. Ini yang sering jadi meme, bahkan sering jadi ini ya, apa ya istilahnya? Kayak guyonan orang-orang. Yang diajak Luffy ya itu adalah unicorn zombie dan pohon zombie. Ingat nggak? Enggak ingat.
Tapi di artikel aku baca ini ada emang. Ya Pohon itu. dan unicorn. Nah itu. Tapi yang unik lagi adalah, oh enggak, habis itu Brook ya. Brook udah ikut. Oh, ini cuy teorinya. Jadi si zombie unicorn sama zombie pohon itu kan diajak. Mereka yes, ikut. Tapi ada satu masalah. Yaitu ketika Moria kalah, semua bayangan kan kembali ke pemiliknya. Jadi zombinya hancur semua, mati semua. Nah ini uniknya. Oh. Jadi dianggap itu gugur di medan pertempuran. Udah nggak bisa join lagi, udah mati. Iya. Nah setelah itu, skenario-nya kan di penangkapan Ace. Sedangkan Ace dari awal sudah ikut Luffy. Jadi perang ini tidak pernah ada. Setelah itu, Tidak pernah ditangkap. nah iya benar, nggak pernah ditangkap. Terus apakah Luffy akan ketemu Jinbei kalau gitu? Wah, itu juga ya. Ini dia masih panjang sih, tapi aku udah mulai lupa-lupa ini. Skenario-nya gimana? Di sini dia setelah Jinbei ada si kaki samurai yang diajak waktu di Pong Hazard. Kakinya doang. Terus Itu ada kan Kinemon loh. iya. Terus ada ini. Kakek-kakek nggak tahu siapa ini. Kayak Centaur di Pong Hazard kayaknya. Terus Sabo ketemu lagi diajak join. Udah itu sih kalau sampai New World. Oke. Ya, jadi ada beberapa karakter yang penting, ada juga yang nggak penting ya. Iya. Nah, kalau kita sampai New World aja, sampai ini aja ya, sebelum New World aja ya. Coba kita hitung Ya. berapa jadinya totalnya. Luffy, Ace, Zoro, Nami, Gaimon, Usopp, Sanji, Crocus, Vivi, Karu, Robin. Oh, Chopper ya tadi kelewatan. Chopper, Chopper. Iceberg, Frankie, Brook. 15. Kalau semua yang di itu sesuai skenario kita ikut. 15 sebelum New World. Wah, rame ya. Amin. Going Merry nggak cukup tuh kayaknya di awal-awal. Tapi setelah Water 7 harusnya cukup ya, udah di ini. Ya udah ada. Apalagi ada Iceberg, ada Frankie. Wah, kapal perang Iya. anti peluru. Oke, ada lagi tambahan? Terus dokter ada 2. Pasti cepat sembuh. Iya. Double Doctor. Gaimon yang ngapain ya Gaimon? Cocok sebagai penjaga kapal dia. Kayaknya dia menjaga sembunyi di itu pohon. Jadi semak-semak. Ya. Oh ya, yang unik juga ini kalau menurut si YouTuber itu si Ace bakal tanpa kekuatan, Joy. Karena kan ceritanya novel Ace sudah tahu belum? Novel S. Sudah Belum tahu baca. ceritanya. Nah, itu. Ace kan ceritanya setelah berlayar sendiri terdampar di pulau terus makan buah setan. Nah, kalau dia join Luffy, ceritanya dia nggak pernah makan buah setan. Itu sih. Sedikit tambahan aja. Oke, Iya. cukup ya. Oke. Nah, ini juga buat para pendengar yang ingin ngasih pendapatnya tentang teori-teori bagaimana jika ini, teori BJ, silakan tulis di kolom komentar di YouTube, ataupun di Spotify, atau di podcast-podcast lain belum ada kolom komentar, kalian bisa komen di fanpage Facebook kita, atau di Instagram yang cukup baru, di @dendenpodcast. Nah, bisa komen di sana ya pendapat kalian. Dan jangan lupa juga untuk sebarkan podcast ini supaya semakin ramai. Nah, oke. Itu aja pesan dari saya. Ya. Minggu depan kita melanjutkan J-pop di Arc Alabasta. Baca ya? Ya, silakan baca. Oke. Sekian untuk episode kali ini. Saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah.